Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nikma Salsabila sebagai perwakilan dari pengampu modul 1 mengucapkan selamat datang kepada para praktikan Praktikum Statistika 2020. Semoga praktikum yang dilaksanakan secara daring ini dapat berjalan dengan lancar. Pada modul 1 ini nantinya akan ada 3 pengampu. Yang pertama yaitu Mas Dimas Asari dari Angkatan 17, kemudian yang kedua ada Muhyi Ganep dari Angkatan 18, kemudian saya sendiri dari Angkatan 18. Jadi teman-teman, pada modul 1 ini nantinya kita akan belajar tentang distribusi peluang, yang dimana penjelasannya akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian percobaan Bernoulli, uji Godness of Fit, dan isi fit akan dijelaskan saya sendiri. Kemudian untuk bagian teorema limit sentral akan dijelaskan oleh Mas Dimas Asari dan Muhyi Ganep. Jadi teman-teman, distribusi peluang sendiri merupakan tabel, grafik, atau rumus yang memberikan nilai peluang dari sebuah variabel acak. Kemudian, percobaan Bernoulli merupakan percobaan yang menghasilkan 2 kemungkinan. Contohnya seperti sukses atau gagal. Kemudian, contoh pada benda yaitu sekeping uang logam, di mana terdapat 2 sisi, yaitu sisi yang pertama munculnya gambar, kemudian yang kedua munculnya angka. Kemudian, uji Godness of Fit, yaitu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah suatu populasi mempunyai suatu distribusi teoritis tertentu. Jadi, nantinya itu kita akan membandingkan nilai kedekatan dari frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan. Kemudian, untuk teorema limit sentral merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Kemudian tujuan dari modul 1 itu sendiri untuk mengidentifikasi jenis-jenis distribusi dari suatu kejadian, dapat melakukan pengujian distribusi peluang menggunakan uji Godness of Fit yang nantinya digunakan untuk menguji teorema limit sentral. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengujian percobaan Bernoulli. Namun sebelum melakukan pengujian percobaan Bernoulli, kita harus memahami prosedur praktikumnya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, percobaan Bernoulli merupakan percobaan yang menghasilkan 2 kemungkinan. Nah, di sini kita menggunakan kancing sebagai media percobaannya. Kita menggunakan kancing sejumlah 30 dengan rincian 20 kancing berwarna merah yang diasumsikan sebagai produk kancing tak cacat. Kemudian 10 kancing berwarna putih yang diasumsikan sebagai produk kancing cacat. Nah, dalam percobaan Bernoulli ini kita melakukan 2 jenis pengambilan, yaitu pengambilan yang pertama itu dengan pengembalian. Jadi maksudnya setelah kita mengambil kancing tersebut dikembalikan lagi ke toples. Kemudian jenis pengambilan yang kedua yaitu pengambilan tanpa pengembalian. Jadi setelah kita mengambil kancing tersebut tidak dikembalikan ke wadahnya atau bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, masing-masing pengambilan itu sebanyak 10 kali. Yang pertama, kita melakukan pengambilan kancing dari toples dengan pengembalian sebanyak 10 kali. Kemudian jangan lupa dicatat hasilnya dalam lembar kerja. Setelah itu, kita mengulangi langkah A dan B tanpa pengembalian sebanyak 10 kali. Setelah itu, kita menghitung frekuensi harapan percobaan Bernoulli dan melakukan pengujian Godness of Fit untuk menentukan apakah kedua percobaan tersebut mengikuti distribusi Bernoulli.
Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan mencatat hasilnya dalam lembar kerja. Jadi teman-teman, setelah kita memahami prosedur percobaan praktikum, langsung saja kita mulai praktikumnya. Jadi dalam praktikum percobaan Bernoulli ini nantinya kita akan melakukan dua jenis pengambilan. Yang pertama itu pengambilan dengan pengembalian. Jadi setelah kita mengambil kancing dari wadah ini, kancingnya dikembalikan lagi. Kemudian yang kedua itu tanpa pengembalian. Jadi setelah kita mengambil kancing dari dalam wadah ini, nanti tidak dikembalikan atau bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, yang perlu diperhatikan, setelah kita selesai mengambil kancing, nanti dituliskan dalam kolom tally ini. Jadi kolom tally ini itu menunjukkan jumlah. Nah, nantinya itu kita mengisinya dengan menuliskan garis vertikal. Jadi setiap satu garis vertikal itu nilainya 1. Jadi nanti setiap teman-teman ngambil itu sambil dicatat ya hasilnya. Nah, langsung saja kita mulai pengambilan dengan pengembalian. Yang pertama putih, 2 merah, yang ketiga merah. Nah, dalam 3 kali pengambilan ini tadi kan kita dapat merahnya 2 dan putihnya 1. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwa kancing yang berwarna merah itu diasumsikan sebagai produk kancing tak cacat, sedangkan yang putih itu diasumsikan sebagai produk kancing cacat. Nah, jadi kita tadi dapat merah 2 yang artinya produk kancing tak cacat ada 2. Kemudian yang putih 1 berarti artinya kita mendapat produk kancing yang cacat 1. Penulisannya seperti ini teman-teman. Yang merah ada 2, kemudian putih 1. Nah, kita ulangi sampai 10 kali pengambilan. Karena apa? Dalam setiap pengambilan ini, kita itu harus melakukan pengambilan sebanyak 10 kali. Kita lanjutkan ya. Yang keempat, warna putih. 5, warna merah. 6, warna merah. 7, warna merah. 8, warna putih. 9, warna merah. Dan yang terakhir, warna merah. Kemudian kita lanjut dengan pengambilan tanpa pengembalian. Pertama warna merah, kedua merah, 3 merah, 4 putih, 5 merah, 6 putih, 7 merah, 8 putih, 9 putih, dan yang ke-10 merah. Nah, jadi yang tanpa pengembalian itu hasilnya kita dapat warna merah ada 6, kemudian yang putih ada 4. Jadi nanti kita menuliskannya di yang tak cacat itu warna merah ada 6, kemudian yang cacat itu ada 4 yang berwarna putih. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil akhirnya dari yang pengambilan dengan pengembalian dan pengambilan tanpa pengembalian. Dari percobaan Bernoulli pengambilan kancing yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil frekuensi pengamatan seperti ini. Jadi, hasil frekuensi pengamatan di sini didapatkan dari percobaan Bernoulli pengambilan kancing yang telah kita lakukan sebelumnya yang tadi dituliskan dalam tally. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa penulisan tally itu dalam bentuk garis vertikal. Nah, setiap satu garis vertikal itu nilainya 1. Namun jika telah mencapai nominal 5, maka garisnya akan berubah serong atau diagonal seperti ini. Jadi maksudnya 1 sampai 4 ditulis dalam garis vertikal, kemudian setelah berjumlah 5, yang kelima itu garisnya berubah menjadi diagonal atau serong seperti ini. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa dalam percobaan Bernoulli ini tidak harus menggunakan kancing, bisa menggunakan media lainnya, seperti daun yang berwarna hijau dan berwarna kuning, kemudian menggunakan bawang merah dan bawang putih, ataupun menggunakan sedotan dengan 2 warna yang beda dengan jumlah tertentu. Kemudian selanjutnya, apa sih frekuensi pengamatan itu? Frekuensi pengamatan merupakan jumlah yang diambil atau diamati pada sebuah percobaan. Kemudian, frekuensi harapan
merupakan jumlah yang diharapkan pada sebuah percobaan. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus frekuensi harapan. Jadi bisa dilihat pada sebelah sini. Jadi rumus frekuensi harapan untuk kejadian A. Nah, di sini kan kita misalkan untuk kejadian produk kancing cacat ya. Jadi frekuensi harapan dari produk kancing cacat sama dengan peluang dari produk kancing cacat dikali N. Nah, N di sini itu menunjukkan jumlah percobaan atau pengambilan. Kemudian untuk peluang dari kejadian produk kancing cacat sendiri itu ada rumusnya, yaitu rumusnya peluang dari produk kancing cacat sama dengan jumlah dari produk kancing cacat dibagi dengan jumlah keseluruhan atau semestanya. Jadi di sini itu maksudnya jumlah keseluruhan kancing yang ada di dalam wadah. Nah, tadi kan di dalam wadah itu kita mempunyai 30 kancing dengan rincian 20 kancing berwarna merah dengan asumsi produk kancing tak cacat. Kemudian 10 kancing putih dengan asumsi produk kancing cacat. Seperti itu. Kita lanjut ke proses perhitungan frekuensi harapan menggunakan rumus ini. Jadi, sama dengan jumlah dari produk kancing tak cacat ada 10, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kancing yang ada di dalam wadah 30, dan dikali dengan jumlah pengambilan. Tadi kan kita pengambilannya ada 10 kali. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang tak cacat, sama, masih menggunakan rumus yang ini. Sama dengan jumlah produk kancing tak cacat, tadi ada 20. Kemudian dibagi dengan jumlah kancing yang ada di dalam wadah, ada 30. Kemudian dikali pengambilannya ada 10. Untuk yang tanpa pengembalian pun caranya masih sama. Jadi jumlah produk kancing cacat ada 10 dibagi dengan jumlah kancing keseluruhan ada 30 dan dikali dengan jumlah pengambilan. Yang ini juga sama, jumlah produk kancing tak cacat ada 20, kemudian dibagi dengan jumlah kancing keseluruhan 30 dan dikali dengan jumlah pengambilan kancing. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jika frekuensi harapan untuk yang cacat dan cacat itu dijumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi jumlah dari frekuensi harapan untuk yang cacat dan tak cacat itu hasilnya 10. Nah, hasilnya ini itu, hasil dari frekuensi harapan ini sama dengan frekuensi pengamatan yang kita lakukan. Tadi kan kita melakukan pengambilan sebanyak 10 kali. Jadi frekuensi pengamatannya 10 kali. Kemudian setelah kita hitung, kita tambahkan frekuensi harapannya juga 10 kali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, setiap memulai perhitungan dalam Excel itu, kita memulai dengan tanda sama dengan. Kemudian penggunaan tanda kurung. Nah, jadi tanda kurung di sini itu dimaksudkan untuk mendahulukan operasi. Jadi, angka yang ada di dalam kurung ini nantinya operasi perhitungannya akan didahulukan daripada yang lain. Kemudian kita lanjut ke proses perhitungan uji goodness of fit. Nah, uji goodness of fit sendiri yaitu suatu perhitungan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu populasi memiliki distribusi teoritis tertentu. Jadi nanti itu perhitungannya didasarkan dari tingkat kesesuaian antara frekuensi harapan dengan frekuensi pengamatan. Nah, kemudian di sini kan kita mencari uji goodness of fit menggunakan rumus chi-square. Nah, rumus chi-square bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi rumusnya yaitu chi-square sama dengan OI min EI kuadrat, kemudian dibagi dengan OI. Nah, OI sendiri merupakan frekuensi pengamatan
dan EI merupakan frekuensi harapan. Jadi, rumusnya C² adalah frekuensi pengamatan dikurangi frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan frekuensi harapan. Kemudian, kita juga nanti membandingkan nilai hitung dan nilai tabel yang nantinya bisa dibuat pada kesimpulannya. Nah, dalam melakukan perhitungan uji goodness of fit ini, kita menggunakan alfa 0,05. Nah, alfa ini bisa juga disebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, apa sih derajat kebebasan itu? Jadi, derajat kebebasan merupakan banyaknya pengamatan bebas dari total pengamatan N. Kemudian untuk alasan penggunaan derajat kebebasan 0,05 ini, karena sebenarnya kan dalam modul 1 ini kita itu melakukan pengamatan langsung di lapangan selama 8 jam. Nah, pengamatan ini kita bisa melakukan pengamatan terhadap kedatangan, antrian, atau lama waktu pelayanan. Nah, jadi kalau pengamatan lapangan itu kan biasanya tingkat kesalahannya itu masih banyak, jadi toleransi kesalahannya itu masih besar. Nah, kemudian untuk hasilnya itu kurang akurat. Kemudian selain alfa 0,05 itu, ini ada alfa 0,01 yang biasanya digunakan dalam penelitian bidang farmasi atau kedokteran. Nah, jadi alfa 0,01 ini dia itu tingkat toleransi kesalahannya itu sangat kecil. Jadi kemungkinan untuk salahnya itu kecil karena hasilnya itu akurat. Jadi seperti itu alasannya. Kemudian, untuk mencari nilai hitung, kita menggunakan nilai C² yang rumusnya bisa dilihat seperti di sini. Jadi nanti kan kita menghitung yang pertama itu dengan pengembalian. Nah, sedangkan dengan pengembalian itu ada dua kategori, cacat dan tak cacat. Jadi nanti itu ditambahkan nilai C² dari yang cacat dan tak cacat. Jadi, sama dengan nilai frekuensi pengamatan dari produk kancing cacat, kemudian dikurangi dengan frekuensi harapannya, jangan lupa untuk dikuadratkan, dan dibagi dengan frekuensi harapannya. Setelah itu, jangan lupa ditambahkan dengan produk kancing tak cacat. Frekuensi pengamatannya dikurangi dengan frekuensi harapannya, kemudian dikuadratkan, dan dibagi dengan frekuensi harapan. Kemudian untuk yang tanpa pengembalian, caranya masih sama menggunakan rumus yang ini. Sama dengan frekuensi pengamatan produk kancing cacat, kemudian dikurangkan dengan frekuensi harapannya, dikuadratkan, dan dibagi dengan frekuensi harapannya. Setelah itu ditambahkan dengan frekuensi pengamatan untuk produk kancing cacat. Dikurangkan dengan frekuensi harapannya, kemudian dikuadratkan, dan dibagi dengan frekuensi harapannya. Nah, untuk nilai hitung sudah ketemu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai tabel. Jadi untuk menghitung nilai tabel, kita menggunakan rumus C-inf. Jadi maksudnya, C-inf ini, C menunjukkan nilai dari C². Kita kan melakukan uji goodness of fit dengan mencari nilai C². Jadi C ini menunjukkan C², kemudian inf itu menunjukkan nilai tabel. Kemudian probability-nya itu menunjukkan ini alfa 0,05. Dan degree of freedom itu rumusnya bisa saja K-1 atau bisa K-2. Nah, jadi tergantung parameter yang kita gunakan. Jadi bisa dilihat ya di sini K-1. Nah, di sini kan kita menggunakan K atau parameternya kan ada dua, yaitu cacat dan tak cacat. Berarti kan K-nya ada dua. -1, berarti 2 dikurangi 1, ada 1. Jadi K
K-1 ini tidak nilai mati ya teman-teman, bisa menggunakan K-2 juga, tergantung parameter yang digunakan. Kemudian hasilnya seperti ini. Untuk yang tanpa pengembalian, masih sama. Jadi, sama dengan I in, kemudian probability-nya 0,05, dan degree of freedom-nya tadi 2 parameter kurangi 1, berarti 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, di sini kan kita menggunakan sintak koma ini. Jadi, setiap komputer itu berbeda-beda teman-teman. Kalau dalam laptop saya ini kan menggunakan koma ya petunjuknya. Jadi, kita mengikuti menggunakan koma. Nah, jika di laptop teman-teman itu mungkin berbeda, dianjurkan mengikuti rekomendasi yang ada di rumusnya ini. Jadi kan punya saya koma, jadi saya pakai koma. Nah, kalau ini kan sudah ditunjukkan pakai koma, tapi saya masih menggunakan titik koma, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti akan error seperti ini. Jadi dianjurkan untuk tandanya ini mengikuti rekomendasi yang ada di laptop masing-masing. Jadi ini kan koma, kita pakai koma. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat kesimpulannya, jika nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka hipotesisnya ditolak dan dia tidak berdistribusi. Namun, jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai tabel, maka hipotesisnya diterima dan dia berdistribusi. Nah, kita lihat hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan. Nilai hitungnya kan lebih kecil ya daripada nilai tabel. Berarti, kesimpulannya, dia hipotesisnya diterima dan berdistribusi. Untuk yang tanpa pengembalian juga sama, nilai hitungnya 0,02, sedangkan nilai tabelnya 3,84 sekian. Nah, jadikan nilai tabelnya lebih besar daripada nilai hitung, berarti kesimpulannya, hipotesisnya diterima dan dia berdistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin Percahyadi sebagai salah satu pengampu modul 1 distribusi peluang untuk praktikum statistika industri tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum yang kedua, yaitu tentang teorema limit sentral. Nah, dalam prosedur kedua teorema limit sentral ini yang akan dilakukan adalah yang pertama, melakukan proses sampling terhadap data populasi lead time produk atau lead time atau data antrian produk yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dengan ukuran sampel 10. Yang kedua, mengumpulkan data sampel. Yang ketiga, menghitung rata-rata sampel. Yang keempat, melakukan pengulangan prosedur 1, 2, 3 ini sebanyak 1000 kali. Jadi nanti akan dilakukan 1000 kali percobaan. Yang kelima, membuat histogram dari rataan sampel. Dan yang keenam itu inti dari prosedur random variable central, yaitu melakukan uji goodness of fit, apakah data yang diuji itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk yang prosedur selanjutnya seperti mengukur sampel 30 itu tidak akan dilakukan karena caranya sama dengan sampel 30. Langsung saja kita lanjut ke data praktikumnya. Yang terdapat di layar merupakan data lead time produk atau data antrian produk yang akan kita gunakan menjadi data utama untuk praktikum prosedur kedua ini. Jadi ada sebanyak 3000 data, tapi nanti yang akan kita gunakan hanya 1000 data. Oh ya, untuk 10 sampel nanti akan dilakukan sebanyak 1000 kali percobaan, 1000 kali penghitungan itu dikarenakan agar data hasil akhirnya nanti merata atau untuk pemerataan saja. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampelnya kita menggunakan random sampling. Yang dimaksud random sampling itu sendiri adalah
Cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Yang artinya apabila ada populasi 100 dan yang akan dijadikan sampel 25, maka setiap sampel tersebut mempunyai kemungkinan sama yaitu 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Eh, Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita hanya akan mengambil 1000 sampel saja. Nah, untuk pertama yang harus dimulai untuk memulai random sampling yaitu kita akan acak data, kita akan mengacak data yang ada di sini, mengacak pengambilan datanya yaitu dengan rumus sama dengan oh ya, yang sangat harus diperhatikan untuk menuliskan rumus dari awal itu sebelum penulisan rumus harus ada tanda sama dengan. Ini yang paling penting. Jadi setiap rumus yang ada di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian untuk melakukan pengambilan data secara acak, kita menggunakan rumus range between. Bisa terlihat ada dua pilihan range between. Nah, tadi jangan jangan ditulis range between secara lengkap. Jangan karena nanti akan error kalau di enter. Contohnya seperti ini, enter langsung error. Jadi jika sudah ada pilihannya, kita langsung memilih. Contohnya seperti ini, sama dengan range between yang seperti yang ini, kita langsung double klik saja. Kemudian yang selanjutnya itu kita menentukan bottom dan top. Seperti yang tadi dijelaskan, kita hanya akan mengambil 1000 sampel acak. Jadi eh, bottomnya kita tulis satu, bawahnya, dan kemudian ini yang harus diperhatikan selanjutnya. Setelah bottom sudah ditulis kan ada jedanya, ada next step-nya. Nah, ini kalau di sistem komputer saya itu titik titik koma. Nah, ini menyesuaikan dengan sistem komputer kalian. Nanti biasanya ada yang koma atau ada yang titik dua dan ada yang titik koma seperti saya. Jadi perlu diperhatikan ini menyesuaikan sistem komputer kalian. Karena di sistem saya ada titik koma, menggunakan titik koma, jadi titik koma, kemudian topnya kita 1000 karena kita akan merandom sampel 1 sampai 1000. Enter. Lalu klik enter. Nah, akan langsung ada angka acak dari 1 sampai 1000. Nah, yang selanjutnya agar menghemat waktu, agar tidak menghitung rumus satu-satu, kita hanya harus menggeser eh, sampai ada tanda plusnya seperti ini. Terus kita geser ke samping sampai yang diinginkan. Nah, ini semuanya langsung menyesuaikan rumusnya. Sama, jadi menghemat waktu karena akan dilakukan 1000 percobaan. Nah, yang kemudian kita geser ke bawah sampai 1000, sampai 1000 dan ya ini sudah tertampil pengambilan sampel acak dari 1 sampai 1000, 1000 data, 1000 nomor. Dah, yang perlu dan selanjutnya itu jika ini masih jika data yang tertampil masih dalam bentuk format rumus, nanti jika diolah ke langkah selanjutnya akan berubah. Jadi untuk solusi seperti ini, contohnya seperti ini. Kan kita coba copy satu, kemudian kita pastekan di sembarang tempat. Contoh saja. Itu nanti yang lain itu berubah. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, itu kita menggunakan opsi paste value yang yang artinya kita mengkopikan, kemudian eh, kita menyalin dan kemudian paste atau menempelkannya dengan format value saja. Jadi yang akan tertampil cuma nilainya saja. Contohnya seperti ini, kita blok seluruh seluruh datanya untuk agar lebih cepat bisa menggunakan daripada kita ke bawah manual seperti ini, lebih cepat menggunakan CTRL, Shift, dan bawah. Itu langsung sudah ke bawah. Saya ulangi lagi, daripada kita harus menycroll sampai bawah, kita menggunakan CTRL, Shift, dan arrow bawah, anak panah ke bawah. Oke, nah jika sudah terblok semuanya, kita kopikan,
kemudian kita paste sebagai paste value ini. Nah, fungsinya ini untuk kita menempelkan atau paste hanya nilainya saja, hanya value-nya saja. Bukan rumusnya range between ini, tapi hanya nilainya seperti 856. Nah, jika sudah paste value, nanti bukan rumus lagi yang tertampil, tapi cuma angka-angkanya, cuma nilainya saja. Nah, step selanjutnya yaitu kita mencari data yang tertampil di nomor yang sudah dicari tadi. Jadi kita cari tadi urutan dari produk berapa. Nah, kita uh, contohnya jika nomor produk 76 itu di sini berapa. Jadi contohnya ke 76 itu uh, lead time-nya nomor 76 lead time-nya 115 100 11 maaf 11,47. Jadi nanti di sini nilainya harus 11,47. 11,47. Nah, daripada kita uh, kurang efisien jika melihat satu-satu terus kembali lagi ke sini, melihat satu-satu ke sini, ini ada rumus tersendirinya juga bisa lebih cepat dan menghemat waktu. Rumusnya itu kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP yang artinya kita mencari data yang bentuknya vertikal. Seperti yang ini, kan ini bentuknya vertikal ke bawah. Nah, jika jika ada data yang seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, jika ada data seperti ini yang bentuknya seperti ini berarti kita menggunakan horizontal atau HLOOKUP. Sudah jelas ya, berarti untuk perbedaan VLOOKUP itu vertikal ke bawah dan HLOOKUP itu horizontal ke kanan. Oke. Nah, eh, seperti yang dijelaskan tadi kita pakai VLOOKUP karena datanya berbentuk vertikal, VLOOKUP. Nah, perlu diingat, perlu diingat dimulai dengan sama dengan, kemudian ketik VLOOK. Nah, jika sudah tertampil opsinya langsung double klik saja, double klik. Kemudian kita lanjut ke saran rumusnya yang ini, saran rumusnya lookup value bla 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 bla. Nah, lookup value ini artinya nilai yang akan kita cari. Kita kita akan cari ke 76, berarti klik 76, kemudian titik koma atau di komputer kalian bisa titik 2 atau koma saja, itu menyesuaikan sistem komputer kalian. Di sini titik koma sudah tertampil dalam detailnya, ada apanya. Kemudian tabel array itu database database kita atau data yang akan kita gunakan. Kita blok semua dari atas ke bawah. Cara cepatnya masih sama, daripada kita scroll ke bawah, mendingan kita secara L shift kemudian panah ke bawah. Nah, ini sudah termasuk semua. Nah, di sini akan digunakan penguncian data agar datanya untuk pengolahan selanjutnya itu tidak rancu, agar tidak berubah-ubah. Jadi penguncian data. Penguncian data caranya menggunakan eh, key F4 atau tombol F4 di keyboard kalian, F4. Nah, jika terindikasi sudah dikunci, akan menampilkan tombol seperti dolar seperti ini. Ini yang menandakan penguncian data. Kemudian jika sudah selesai pemilihan datanya, titik dua lagi, kolom index number. Nah, kolom index number ini di mana data yang di kolom berapa data yang akan kita cari berada. Nah, data yang kita cari kan ada di kolom kedua kan, berarti kolom index numbernya kita pilih 2. Kemudian range lookup ini disuruh memilih true atau false. Kita memilih false sudah karena di sini sudah dijelaskan exact match. Ini artinya sudah ada data pastinya. Berarti ini sudah ada data pastinya seperti ini. Kalau true ini approximate match itu hanya perkiraan. Karena ini sudah ada data pastinya, tinggal milih yang false exact match. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, tadi kita cek di sini lookup value-nya 11,47. Apakah benar
data ke-76 itu 11,47, data ke-76 11,47, berarti benar, berarti rumusnya benar, udah VLOOKUP-nya sudah benar. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal tadi, untuk menghemat waktu karena rumusnya kita sama semua, itu tinggal kita drag sampai kanan, sampai yang diinginkan. Cara dragnya itu, ya ini tadi ada tanda plusnya, ada eh, kotak di bawah ini, kemudian disampingkan ada tanda plusnya, kemudian kita geser sama yang kita inginkan. Nah, untuk menghemat waktu juga tadi masih pakai CTRL Shift arrow ke bawah. Oh maaf, karena belum ada input datanya, berarti kita masih manual ke bawah sampai 1000 data yang ingin kita coba percobaan. Oke, kita cek lagi apakah benar data ke 354 itu 4,56. Kita coba cari 354 354 itu 4,65 4,65, sudah benar, berarti rumusnya sudah benar. Oke, yang selanjutnya itu, oh ya, tadi sudah dijelaskan kenapa dilakukan pengulangan 1000 kali itu untuk pemerataan. Eh, Kemudian yang selanjutnya kita menghitung rata-rata dari setiap percobaan, rata-rata 10 sampel dari setiap percobaan, percobaan pertama, percobaan kedua, dan seterusnya sampai 1000. Untuk mencari rata-ratanya, eh, masih menggunakan mungkin dari sebagian besar dari kalian tahu itu menggunakan rumus average, yang artinya rata-rata. Diawali dengan sama dengan, kemudian average. Nah, juga sudah ada tertampil di sini, kita pilih saja double klik average. Kemudian kita blok eh, data yang ingin kita cari rata-ratanya. Jadi tinggal data percobaan pertama 10 dari 10 sampel, kita blok, kemudian langsung kita klik enter. Nah, ini sudah tertampil rata-rata dari percobaan pertama 10 sampel. Yang kedua masih sama, average. Kemudian blok blok data yang akan kita cari rata-ratanya. Jadi ini percobaan kedua dari 10 sampel, kita enter. Nah, daripada kita untuk menghemat waktu, daripada kita menghitung satu-satu, tinggal masih sama, tinggal kita drag sampai bawah. Eh, untuk yang ini kita bisa menggunakan CTRL Shift ke bawah atau menggunakan ke bawah sini juga bisa, sesuai hati kalian yang lebih enak yang mana. Jadi eh, jadi kita drag ke bawah saja. Oke, jadi CTRL Shift arrow bawah itu fungsinya untuk memilih data yang udah ada. Kalau belum ada, seperti yang tadi, itu langsung eh, lanjut ke bawahnya padahal datanya belum ada. Oke, ini sudah dilakukan penghitungan rata-rata dari setiap percobaan 10 sampel. Yang selanjutnya adalah pengujian goodness of fit. Tapi sebelum pengujian goodness of fit itu dilakukan, ada beberapa data yang dibutuhkan. Datanya menyangkut tentang minimal, maksimal, banyaknya kelas, interval, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah goodness of fit-nya, sebaiknya kita mencari dulu data dari masing-masing persyaratannya. Untuk mencari minimal, kita menggunakan rumus sama dengan min, sesuai namanya, minimal jadi min. Kita langsung diklik saja, jangan di enter ini. Di double klik yang ini, artinya mencari nilai minimal dari data yang dipilih. Datanya dipilih semuanya dari percobaan 1 sampai ke 1000. Nah, ini cara cepatnya bisa digunakan CTRL, Shift, dan arrow ke bawah karena datanya masih ada. Kemudian langsung klik enter. Oke, sudah tertampil minimal kelasnya ada ini.
Kemudian yang selanjutnya maksimal, seperti minimal tadi. Kalau maksimal jadi max, rumusnya max itu mencari eh, nilai terbesar dari data yang dipilih. Jadi max, kemudian memilih database-nya atau data yang akan kita cari. Jadi CRL shift panah ke bawah, langsung di enter saja. Nah, sudah tertampil minimal dan maksimal. Nah, untuk menghitung banyak kelas itu kalian bisa melihat yang ada di modul. Itu kita akan menggunakan aturan Sturges yang memiliki rumus untuk menghitung banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log n. N-nya itu jumlah data kalian. Karena tadi jumlah datanya ada 1000, jadi nanti di sini N-nya ada 1000. Kalau nanti di data kalian ada 200, juga N-nya itu 200. Pokoknya menyesuaikan data praktikum kalian. Nah, untuk menghitung banyak kelas, kita masukkan rumusnya. Setiap rumus harus diawali dengan sama dengan, terus kemudian 1 ditambahkan dengan 3,3 eh, dikalikan dengan log. Nah, lognya jangan ditulis log biasa, tapi kalau ada pilihannya langsung log. Kemudian n. N-nya itu berarti jumlah data kalian. Tadi jumlah datanya 1000. Kita langsung klik enter. Nah, akan tertampil 10 hasil 10,9. Nah, nanti kan kalau dalam penghitungan banyak kelas kan kita harus bilangannya bilangan bulat. Jadi, kalau hasilnya seperti ini, itu kita harus membulatkannya ke atas atau ke bawah sesuai dengan komanya. Kalau 5 ke atas, itu kita bulatkan ke atas. Kalau 5 dan 5 ke bawah, itu kita bulatkan ke bawah. Jadi ini 10,9, jadi kita bulatkan ke atas. Ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama itu cara manual. Cara manual itu tinggal 10,9 kita bulatkan ke atas jadi 11. Ini udah cara pertama ini. Nah, cara kedua itu kita pakai round up, pakai rumus round up. Round up atau round down. Itu artinya membulatkan. Untuk round up itu membulatkan ke atas, untuk round down itu membulatkan ke bawah. Nah, caranya itu masih sama, kita awali dengan sama dengan masih sama, kemudian cari round up. Jika sudah ada, langsung round up. Kemudian eh, titik ini masih ada titik dua, masih ada lanjutannya titik dua atau titik koma sesuai dengan sistem komputer kalian. Kemudian nomor digitnya di sini, karena kita hanya akan membulatkan ke atas yang sudah tetap yang depan. Tinggal enter. Nah, nanti akan ada eh, banyak kelasnya langsung dibulatkan ke atas ada 11. Atau cara yang tadi lain tadi tinggal dihitung manual tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan penting sekali ini satu, kalau hasil dari rumus ini, hasil dari rumus 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log n tadi hasilnya kalian sudah bulat, contohnya 10 atau 11 hasilnya sudah bulat, itu kalian harus menggantinya dengan angka biasa seperti yang ini tadi. Eh, Contohnya yang ini tadi, ini kan 10,9. Nah, contohnya kalian dapat 10. Itu kalian harus membuat angka 10 itu nilainya saja. Jadi kita paste value atau manual seperti biasa nggak apa-apa. Kalian dapatnya 10, biar nggak ada rumusnya itu tinggal klik 10 saja. Itu kenapa harus dilakukan seperti itu, harus bukan terlampil rumusnya tapi harus value-nya saja. Itu karena akan mempengaruhi hasil dari interval kelas untuk batas atasnya nanti akan dijelaskan. Jadi ini untuk kemungkinan ini kita pakai yang manual saja tidak apa-apa, atau round up tadi tidak apa-apa.
Pokoknya jangan rumus yang masih 1 ditambah 3,3 log n tadi. Didapat banyak kelas 11 hasil dari rumusnya tadi, kemudian kita mencari interval kelas. Nah, untuk mencari interval kelas, itu menggunakan rumus range dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, untuk menghitung range sendiri, itu menggunakan data maksimal, rumusnya itu data maksimal dikurangi dengan data minimal. Jadi, untuk menghitung interval kelas, kita langsung saja sama dengan semua rumus di Excel dimulai dengan sama dengan, kemudian jangan lupa dalam kurung, karena kan eh, yang range-nya harus didulukan. Jadi data maksimal dikurangi data minimalnya harus didulukan. Jadi data maksimal dikurangi dengan data minimal, kurung tutup, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Langsung kita enter. Nah, ini akan tertampil banyaknya kelas. Maaf jika terlalu cepat, bisa di rewind, bisa di play kembali. Yang selanjutnya itu menghitung rata-rata yang akan dibutuhkan nanti. Untuk menghitung rata-rata masih sama seperti tadi. Kita pakai rumus average. Average. Kemudian kita memilih rata-rata dari rata-rata percobaan. Kita pilih seluruh datanya. CTRL, Shift panah ke bawah untuk lebih cepatnya. Kemudian standar deviasi. Mungkin kalian sudah diajarkan rumus-rumusnya. Tapi untuk di Excel ini kita menggunakan rumus yang sudah disediakan Excel, juga menggunakan stdef yang ada tanda serunya ini. Ini kenapa kok ada tanda serunya tidak seperti yang lain tidak ada? Itu namanya rumus rumus lama yang masih berfungsi atau masih berfungsi dengan baik, masih dipakai. Jadi stdef, kemudian memilih semua data yang kita perlukan seperti tadi, kemudian langsung klik enter. Nah, data yang dibutuhkan untuk menghitung goodness of fit sudah didapatkan. Kemudian kita langsung lanjut ke penghitungan goodness of fit-nya. Oke. Eh, nah, dalam penghitungan goodness of fit-nya itu ada interval kelas dan yang lain-lain ini, hitungan kumulatif dan frekuensi. Eh, ini untuk banyak kelasnya kita menggunakan 11, jadi nanti jumlah datanya ada 11 seperti sini. Ada 11. Eh, untuk selanjutnya itu pengisian batas bawah dan interval kelas batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawahnya itu kita akan menggunakan nilai minimal dari keseluruhan data, nilai paling kecil. Berarti langsung saja bisa bisa diketik manual atau bisa langsung sama dengan kemudian diklik datanya. Nah, untuk maksimalnya nanti digunakan di batas atas di data paling akhir. Nanti akan dilihat. Nah, untuk yang selanjutnya untuk menghitung batas atasnya, untuk itulah kita mencari interval kelas. Interval kelasnya itu eh, untuk menghitung batas kelas atas itu menggunakan batas kelas bawah ditambahkan dengan interval kelas, karena interval kelas akan digunakan sebagai range, jadi akan digunakan sebagai isian atau jarak antar batas bawah dan batas atas yang nantinya menjadi acuan isian data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke beberapa bagian. Jadi batas atasnya itu rumusnya sama dengan batas atas, eh bat, batas bawah, maaf, batas bawah ditambahkan dengan interval kelas. Nah, kita kan interval kelasnya kan kita akan gunakan sampai akhir. Jadi tidak ingin kita rubah kolomnya nanti. Jadi kita harus kunci supaya tidak berubah-ubah rumusnya. Kemudian klik enter. Nah, ini sudah tertampil batas atas dan batas bawah. Untuk yang data nomor 2, interval kelas nomor 2, kita batas bawahnya menggunakan batas bawah dari data 2 itu menggunakan batas atas dari data pertama. Jadi sama dengan kita menggunakan batas atas dari data pertama. Kemudian yang ini. Oke. Kemudian yang ke bawah ini masih sama. Jadi nanti
Seterusnya itu untuk menghitung batas bawah dari interval kelas ketiga itu menggunakan batas atas dari interval kelas kedua. Seperti itu sampai interval kelas ke yang 11. Yang ini kita masih sama seperti tadi rumusnya. Untuk menghitung interval kelas 2 batas atasnya, kita menggunakan batas bawah kemudian ditambahkan dengan interval kelas. Jangan lupa dikunci agar tidak berubah-ubah. Kita klik enter. Uh, karena ini datanya sudah valid, karena yang kedua sudah valid, itu sekarang bisa di scroll down sampai banyaknya kelas tadi 11, jadi kita scroll down sampai 11 data yang kita inginkan. Nah, nanti akan tertampil batas atas dari interval kelas terakhir itu sama dengan maksimalnya. Kalau kalian uh, kalau data kalau batas atas dari interval kelas terakhir kalian tidak sama dengan maksimal kelasnya yang ini, saya ulangi, kalau batas atas dari interval kelas terakhirnya itu tidak sama dengan maksimalnya ini, itu berarti ada kesalahan di perhitungan kalian yang atas atau di rumus kalian yang atas. Nah, kesalahannya tadi bisa salah rumus, salah hitung, atau lupa kunci tanda ini atau lupa kunci ini. Kemudian yang terakhir itu yang paling sering itu banyaknya kelas masih dalam bentuk format rumus. Jadi masih dalam bentuk format di sininya itu masih dalam bentuk format 1 ditambah 3,3 log n. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, banyaknya kelas kita ubah menjadi value saja. Kalau sudah mengembangkan seperti ini berarti sudah benar. 28,99 dan 28,99 berarti sudah benar. Langsung kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu menghitung hitungan kumulatif. Seperti namanya, kumulatif itu penjumlahan yang nantinya itu penjumlahan dari data sebelumnya yang akan dijelaskan. Untuk menghitung hitungan kumulatif itu kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi. Itu sudah ada penjelasannya di sini. Calculate how often values occur within a range of values. Artinya itu menghitung seberapa sering nilai yang muncul dalam batas bawah dan batas atas. Tidak nilai yang ada di antara batas bawah dan batas atas. Langsung klik frekuensi, kemudian data array itu seluruh datanya yang dipilih, yang rataan dari percobaan itu dipilih semua. Jangan lupa dikunci ya, teman-teman. Jangan lupa dikunci agar datanya tidak berubah-ubah. Kemudian lanjut ke titik 2. Kemudian bins array. Bins array-nya itu batas atas. Uh, uh, Kenapa kita pakai kenapa ini pakai batas atas kok bukan batas bawah? Itu karena kita kan akan mencari jumlah jumlah data yang tertampil yang kurang dari batas atas, jadi yang kurang dari 5,65 contohnya. Berarti yang akan terambil itu seluruh data yang kurang dari 5,65. Kalau kita menggunakan batas bawah, itu contohnya 3,31 ini, kalau kita menggunakan batas bawah, nanti datanya tidak akan ada, karena kan cuma satu ini, cuma data batas bawahnya ini, jadi tidak akan ada. Itu alasannya kita menggunakan batas atas agar nanti data yang tertampil itu seluruh data yang ada di seluruh range-nya. Kita klik batas atas, kemudian langsung klik enter. Nah, yang untuk rumus yang lainnya itu masih sama semua, jadi tinggal kita geser ke bawah. Inilah fungsi dari penguncian tadi. Jika tidak dikunci, itu datanya tidak akan valid, jadi nanti akan terjadi error. Jadi pastikan datanya yang disuruh mengunci tadi dikunci agar yang selanjutnya tidak terjadi error atau tidak terjadi masalah. Yang selanjutnya nah ini kan di interval kelas terakhir sudah terjawab 1000 ini ya, berarti kan sudah menggambarkan uh, jumlah percobaan kalian jumlah percobaan ini yang 1000, data yang 1000, jadi ini sudah benar. Nah, jika nanti kalian percobaannya kurang satu, contohnya
nanti hasilnya itu 999 di sini, itu nanti karena sedikit error dari Excel. Karena Excel kan penghasilan nilainya contohnya 10 ini 99,9999. Jadi masih terhitung 999 kan. Nah, itu caranya itu tinggal kita contohnya seperti ini ya. Eh, Contohnya tadi kan 28,99 ini dirubah menjadi 28,7 contoh. Nah, ini kan hasilnya contohnya kalian hasil akhirnya kok 999 kok kurang satu. Itu itu cara cara penerapannya atau cara mengatasinya itu biar sesuai dengan jumlah data kalian, jumlah percobaan kalian itu dengan menaikkan nilai atau value-nya. Ini tidak apa-apa karena kan nilai dari Excel kan kita belum dibulatkan. Contohnya tadi sudah saya contohkan yang 99,99999 tadi kan masih terhitung 99. Nah, karena itu kita bulatkan ke atas atau kita tambahkan nilainya ke atas supaya datanya tadi menjadi 1000 atau hitungannya menjadi 1000. Contohnya ini 28,7 kita ganti 28,8. Ini masih belum ya? Masih 28 masih 999 ya. Ini dinaikkan lagi 49. Masih belum. Dinaikkan lagi kita ke 99 seperti yang awal tadi. Nah, masih belum juga ya. Kalau masih belum itu kita coba langsung ke 29. Nah, sudah 1000. Jadi kita tambahkan terus sampai kalau kurangnya satu, contoh data kalian itu ada 300, terus hasilnya kok cuma 299, 299, itu berarti ada error dari hasil Excelnya tadi, karena hasil Excelnya itu 299,999 berapa gitu, 222 gitu contohnya. Jadi yang terbaca itu cuma 299-nya saja. Oke. Sudah jelas ya kalau nilai dari data kalian itu kurang, itu tinggal ditambahkan sedikit demi sedikit agar nanti bisa penuh atau bisa sesuai dengan data kalian. Yang selanjutnya itu frekuensi. Eh, Ya, ini penjelasannya tadi karena hitungan kumulatif, kumulatif itu yang berarti penjumlahan. Jadi untuk menghitung frekuensi itu tinggal dikurangi data yang ingin dikurangi dengan data sebelumnya. Contohnya, ini sama dengan data yang ingin dikurangi, data yang interval ini kemudian dikurangi data sebelumnya. Karena ini data pertama, belum ada data sebelumnya, kita kurangi dengan 0. Yang kedua, data interval 2 dikurangi dengan data interval 1 atau data interval sebelumnya. Yang ketiga itu menggunakan data interval 3 dikurangi dengan data interval 2 dan seterusnya terumusnya sama semua, berarti tinggal kita geser. Oke, nilai jadi nilainya itu uh, artian dari frekuensinya itu uh, nilai nilai rataan atau nilai data yang besarnya di antara 3,31 dan 5,56 itu ada 14. Nilai data yang besarnya 5,56 di antara 5,56 dan 7,98 itu ada 104 dan seterusnya sampai interval kelas bawah. Nah, ini pertanyaan yang seharusnya penjelasan yang seharusnya saya jelaskan dari awal tadi. Ini kenapa sih kok dibikin per kelas? Kok nggak dibikin seperti ini saja, datanya satu-satu saja? Itu dikarenakan untuk tujuannya itu memudahkan pembaca atau yang melihat datanya tersebut itu lebih mudah. Jadi eh, yang melihat datanya atau pembacanya itu langsung dengan mudah melihat data yang nilainya 3,31 dan di antara 3,31 dan 5,65 itu jumlahnya 14. Data yang nilainya di antara 5,65 dan 7,98 itu ada 104. Nah, itu tujuannya untuk memudahkan pembaca
yang melihat datanya untuk lebih mudah. Karena jika nanti datanya seperti ini kan, yang 1000 data tadi kan, pembaca kesulitan, masa harus melihat seluruhnya sama 1000. Jadi itulah alasan kenapa dibuat interval kelas untuk memudahkan pembaca. Untuk step pertama sudah selesai dalam quotes of it, kita lanjut ke step selanjutnya. Itu datanya masih sama, masih menggunakan jari percobaan ini. Untuk mengurangi tingkat kesalahan atau error, itu kita bisa, ini kan masih sama datanya yang kita gunakan, interval kelas batas bawah dan batas atas dan frekuensi. Jadi kita kopikan yang ini, kemudian kita copy, terus kita paste value saja untuk mengurangi kesalahan yang akan terjadi nanti. Karena yang akan kita gunakan cuma nilainya saja. Untuk frekuensinya masih sama, kita copy, kemudian kita paste sebagai value. Oke, jadi langsung setelah seperti ini kita bisa lanjutkan ke penghitungan selanjutnya. Nah, di kumulatif probabilitas ini yang paling penting kita itu eh, menggunakan rumus atau pembuktian bahwa apakah data kalian berdistribusi seperti yang diinginkan atau tidak. Nah, di kumulatif probabilitas yang pertama yang sekarang ini kita akan menggunakan rumus norm.dis ini. Kenapa kita menggunakan norm.dis? Karena kan tujuannya kita dari awal, dari praktikum tadi kan kita ingin membuktikan apakah data percobaannya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi menggunakan norm dis yang artinya normal distribution yang bisa dijelaskan distribusi normal. Nah, kalau kalian di praktikum nanti menghitung distribusi eksponensial, apakah data kalian itu menunjukkan distribusi eksponensial atau tidak, itu menggunakan expondis x nah expondis yang ada titiknya ini untuk membuktikan apakah data kalian eh, berdistribusi eksponensial atau tidak sesuai dengan data kalian. Apabila kalian ingin membuktikan apakah data kalian berdistribusi Poisson atau bukan, itu menggunakan eh, Poisson disk, Poisson disk dan bla 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 selanjutnya seperti yang ada di sini. Jadi itulah penjelasannya kenapa kita pakai norm disk, karena kita akan membuktikan apakah data yang kita kita uji tadi berdistribusi normal atau tidak. Jika kalian ingin membuktikan apakah berdistribusi eksponensial atau tidak menggunakan expondis, apabila ingin membuktikan berdistribusi Poisson atau tidak menggunakan Poisson disk. Sudah jelas ya. Kalau masih kurang jelas bisa di rewind, bisa diulangi kembali. Maaf kalau terlalu cepat. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung kumulatif probabilitas, itu rumusnya norm dis x. X ini batas atas dari interval kelas. Seperti yang dijelaskan tadi, kenapa kok kita pakai batas atas? Karena agar data yang di bawahnya itu semua terbaca. Batas atas, kemudian titik koma, mean atau min, itu artinya rata-rata. Jadi kita klik rata-rata, jangan lupa dikunci agar ya tidak rancu atau tidak berubah-ubah nanti. Lanjut ke titik koma lagi, standar deviasi, jangan lupa dikunci juga. Jika sudah, kita lanjut ke kumulatif. Eh, Beda yang pertama tadi kan kita pakai false kan, karena datanya sudah exact atau sudah pasti jelas ada. Nah, di yang kedua ini kan probabilitas, jadi masih belum jelas. Kita kan menghitung kumulatif probabilitas. Jadi kita menggunakan true untuk menghitung kumulatif distribution function. Jadi true, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini akan tertampil nilai kumulatif probabilitas dari interval kelas pertama. Untuk yang selanjutnya itu masih sama, itulah tujuannya kita mengunci rata-rata dan deviasi agar tidak berubah, terus menginginkan yang batas atasnya mengikuti yang diuji. Jadi kita tinggal menggeser ke bawah. Nah, sudah
sudah tertampil kumulatif probabilitasnya seperti ini. Nah, yang ini harus ada hal penting lagi. Seperti yang dijelaskan tadi kan Excel kan pembulatannya masih belum sempurna. Maksudnya pembulatannya itu detail sekali sampai 0,99 bla 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 bla. Nah, kita kan kan kumulatif probabilitasnya kan harus ada 0 dan 1, harus di antara 0 dan 1. Jadi nilai akhirnya itu kita harus 1. Nah, caranya itu pakai round up yang sudah dijelaskan di sini tadi, yang sudah dijelaskan di banyak kelas tadi. Kita pakai round up. Jadi sama dengan round up untuk membulatkan ke atas, kan kita menginginkan 0,999-nya kita bulatkan ke atas jadi 1. Jadi round up, kemudian numbernya kan sudah ini, hasilnya ini, kemudian titik 2, kita number digitnya kita pilih 0. Kurung tutup, dan enter. Nah, sudah tertampil round up dari 0,999 ini 1. Karena uh, probabilitas kan harus maksimalkan 1. Jadi di sini harus 1. Jadi nanti kalian kalau hasilnya itu 0,999 yang paling bawah itu bisa dibulatkan ke atas biar hasilnya 1. Yang dibulatkan yang terakhir aja ya. Yang sebelum-sebelumnya jangan karena nanti dibutuhkan di probabilitas. Yang ini kita jumlahkan jadi 1. Kita round up, maaf. Kita bulatkan ke atas jadi 1. Seperti yang awal tadi, karena yang pertama ini kumulatif, jadi penjumlahan untuk menghitung probabilitasnya seperti yang frekuensi tadi, kita kurangkan interval kelas yang ingin dicari probabilitasnya dengan sebelumnya. Jadi interval kelas pertama kita sebelumnya belum ada, jadi 0. Kemudian interval kelas kedua kita kurangkan sebelumnya, jadi pertama kita sama dengan ini. Interval kelas 3 kita kurangkan sebelumnya kedua, ini, dan seterusnya. Rumusnya masih sama, berarti tinggal kita drag ke bawah. Oke, di sini sudah tertampil probabilitas dari probabilitas atau kemungkinan dari interval 11 interval. Kemudian yang selanjutnya itu frekuensi harapan. Ya, pengertiannya itu frekuensi yang diharapkan atau frekuensi terakhir dari data percobaan. Jadi nanti frekuensi yang diharapkan itu totalnya harus 1000. Harus sesuai dengan jumlah percobaan kalian. Jadi nanti di sini harus nilainya 1000. Kalau jumlah percobaan kalian atau jumlah data kalian 200, jadi harus 200. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan itu kita tinggal rumusnya itu probabilitas dikalikan dengan banyak kelas. Banyaknya ini dikalikan dengan n. N itu banyaknya data yang kalian dapatkan atau data yang diujikan. Karena tadi datanya 1000, itu tinggal banyaknya probabilitas dikalikan dengan 1000. Kemudian yang selanjutnya masih sama, probabilitas dikalikan dengan n atau 1000 atau jumlah data kalian. Rumusnya kan masih sama-sama, tinggal kita drag ke bawah. Nah, untuk memastikan jika apakah pengerjaan kalian itu benar atau belum, itu menggunakan kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan harusnya harusnya itu hasilnya harus sesuai dengan percobaan kalian. Seperti yang dijelaskan tadi, harus 1000 di sini karena percobaannya 1000. Untuk menjumlahkannya kita sum, ya, sama dengan dulu sum. Kemudian kita blok yang ingin kita jumlahkan. Nah, berarti kalau sudah menunjukkan hasil yang sama dengan jumlah data kalian, berarti pengerjaan kalian sampai terakhir ini sudah benar 1000, sudah benar sesuai data kalian. Nah, untuk probabilitas juga dijumlahkan. Sum masih sama sum, berarti sum itu artinya jumlah atau penjumlahan. Kita blok. Nah, probabilitas masih sama, jumlah maksimalnya 1. Jadi kalau nilai kalian itu 1 lebih, kalau kurang mungkin masih ada kesalahan di sini tadi. Kalau kurang sini tadi ya harus dibuatkan ke atas tadi. Nah, kalau lebih itu berarti ada kesalahan dengan hasil hitung kalian. Kalau sudah sesuai seperti ini 1, itu sudah benar. Dan kalau frekuensi harapannya sudah sesuai dengan data kalian, itu juga sudah benar.
Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas di langkah selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Ganip. Sebelum lanjut ke pengujiannya, yang perlu diperhatikan itu bahwa tidak boleh ada sel atau nilai pada frekuensi harapan yang kurang dari 5. Nah, jika ada nilai yang kurang dari 5, itu harus digabungkan supaya minimal nilainya itu 5. Kenapa? Karena supaya pendekatan distribusi yang dilakukan itu akan bekerja lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama itu teman-teman harus mengidentifikasi atau mencari nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5. Nah, di sini di kasus data ini ya. Nah, di data ini bahwa nilai yang kurang dari 5 itu ternyata ada pada kelas ke-10 sama 11. Nah, kalian blok aja kelas 10 sama ke-11. Nah, kalian blok, kalian warnai. Dan catatan ya, bahwa pengeblokan atau pengidentifikasian ini berdasarkan data yang kalian lihat. Karena setiap Excel saya dan kalian itu pasti beda letak apa nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu berbeda. Ada yang cuma di kelas 10 dan 11 toh, ada juga yang kelas ke-9, 10, 11. Jadi disesuaikan dengan Excel masing-masing gitu ya. Nah, setelah kalian blok, nah di sini kan nilainya frekuensi harapan pada kelas 10 itu kan 1,3. Kalau ke 11 itu kan 0,9. Kalau ini saya gabungkan, itu nilainya menghasilkan 1,5 dan dia belum memenuhi syaratnya. Masih kurang dari 5. Nah, karena masih kurang dari 5, jika kedua ini saya gabungkan, kalian juga bisa menggabungkannya dengan kelas yang di atasnya. Nah, di sini berarti akan saya gabungkan dengan kelas ke-9. Nah, kelas 9 ini kalian blok aja, kalian warnai sebagai tanda kalau akan digabungkan ke sel tersebut gitu. Nah, terus bagaimana cara menggabungkannya? Itu kalian bisa menggunakan rumus sama dengan 1 min sum. Karena kenapa menggunakan rumus 1 min sum? Itu karena yang saya menjadi patokan itu adalah nilai probabilitasnya. Nah, nilai probabilitas itu kan nilainya maksimal 1 ya. 1 min sum. Sum itu jumlah penjumlahan, yang saya tuju itu jumlah penjumlahan dari data sebelumnya ini. Dari kelas 1 sampai 8. Berarti nanti ketemu nilai atau hasil yang didapat pada kelas ke-9 itu nilai sisanya. Nah, jika nilai sisanya ini yang dihasilkan ditambahkan dengan ini yang atas, yang data sebelumnya, itu akan didapatkan nilai maksimal 1. Gitu, kenapa menggunakan rumus 1 min sum. Nah, ini di kolom probabilitas ini tinggal kalian hapus saja sesuai dengan batasan yang kalian berikan ya di Excel masing-masing. Nah, di sini kan saya batasannya di ini di kelas ke-9. Ini tinggal kamu delete aja, kemudian kalian masukkan sama dengan 1 min sum dari data sebelumnya. Nah, kemudian dikurung ya. Nah, kemudian di enter. Nah, otomatis nilai 0,008 itu merupakan nilai sisa dari penjumlahan dari pengoperasian 1 min sum gitu ya. Nah, tinggal ini kalian hapus saja data yang di bawahnya di kolom probabilitas sama frekuensi karena sudah digabungkan ke atasnya ya. Kalian delete. Kemudian langkah berikutnya itu kalian harus merekap nilai dari interval kelas, frekuensi sama kumulatif probabilitasnya. Karena dia belum
tergabung atau terekap. Nah, saya mulai dari yang ini ya, yang interval kelas. Nah, interval kelas ini yang perlu kalian fokuskan hanya interval kelas atasnya saja. Nah, bagaimana caranya? Itu ini ya, pada interval kelas paling maksimal itu ini ya, di kelas ke-11 sebesar 2,8,9 ini. Nah, ini kalian kopikan ke interval kelas atas sel yang menjadi batasan kalian. Nah, di sini kan yang menjadi batasan saya itu kan kelas ke-9 ya, yang saya gabungkan tadi sebagai tempat untuk digabungkan. Nah, ini kalian copy value di sini. Nah, otomatis ini kan sudah ke copy ya. Range interval range kelasnya itu kan bahwa dari sekian sampai sekian. Karena kan nilai maksimal dari datanya itu kan 28,99 sesuai dengan ininya. Nah, ini ya maksimal kan 28,99. Nah, berarti ini tinggal dihapus saja dari interval kelas bawah sampai atas. Nah, setelah digabung otomatis nilai kumulatifnya itu ikut berubah kan. Dari tadi kan 0,888 sekian menjadi 0,99 sekian. Nah, ini tinggal kalian hapus. Kemudian di kolom frekuensi itu juga kalian gabungkan. Kan dia belum tergabung secara otomatis. Nah, caranya itu berarti tinggal ini ya, ditambahkan secara manual. 5 tambah 2, 7, 7 tambah 14, 21. Kemudian ini di delete aja. Nah, namun besar kumulatif probabilitas itu kan total penjumlahnya itu kan 1 kan. Nah, ini kan masih 0,99. Itu bisa kalian round up aja supaya dibulatkan ke atas menjadi 1. Kalian tambahkan rumus di depan nom dotisnya itu dengan rumus round up. Kemudian jangan lupa number digitnya itu kalian isikan 0 supaya nilai di belakang koma itu tidak ada. Dan kalian enter sama dengan 1. Kemudian kita cek apakah datanya itu juga 1000 dan probabilitasnya itu 1 gitu ya. Nah, kita cek frekuensi harapan 1000 ya, sesuai dengan datanya. Probabilitas sebesar 1, ini 1. Kemudian frekuensinya berapa? Kita cek. Sama dengan sum. Kemudian kita drag 1000 ya, sama. Dan interval kelasnya pun sudah memenuhi dari nilai minimalnya 3,31 ya, sesuai dengan datanya 3,316, 3,31605 dan sampai nilai interval kelas atas maksimumnya 28,9906. Sama ya. Nah, ini sudah memenuhi untuk dilakukan pengujiannya. Nah, kita kembali atau menuju ke lembar kerja di teorema limit interval. Nah, di sini data yang dibutuhkan itu bahwa interval kelas bawah atas OI itu nilai observasinya. Kalau di data tadi itu namanya frekuensi gitu, frekuensi. Kalau EI-nya itu adalah nilai harapannya, itu frekuensi harapannya. Berarti yang dibutuhkan nilai interval kelasnya ya, interval kelas, frekuensi sama frekuensi harapan. Nah, kalian bisa kembali ke sampel 10. Kemudian kalian blok dari ini ya, interval kelas bawah, atas sama frekuensi, kalian blok. Nah, kemudian kalian tekan kontrol, jangan dilepas, kemudian arahkan kursor kalian ke bagian kolom frekuensi harapan, kalian blok nilainya sampai 9. Kemudian kalian lepas kontrolnya, kemudian diklik kanan, kalian copy. Nah, otomatis dia sudah terseleksi berdasarkan pada data yang kita perlukan gitu.
satu jalan gitu loh, nggak ngopi satu-satu gitu, berarti ngopi secara bersamaan gitu. Nah, tinggal kalian kopas value di ini ya, di 3 menit sinyalnya kalian arahkan, kalian pilih ini ya, paste value ini ya. Nah, otomatis dia sudah terisikan. Nah, tinggal kalian menghitung atau mencari nilai hitungnya. Nah, untuk rumus yang digunakan itu menggunakan rumus chi-square. Nah, sesuai dengan itu tadi ya, yang percobaan Bernoulli menggunakan rumus chi-square untuk mencari nilai hitungnya. Nah, sama di teorema sentral ini juga sama menggunakan rumus tersebut. Nah, OI min EI. Nah, rumus OI min EI kuadrat per EI ini sudah di breakdown ke dalam masing-masing kolom. Nah, tinggal kalian mengikuti sesuai dengan instruksi yang ini ya. Sesuai instruksi di kolom paling atas ini. OI min EI berarti ya OI dikurangi EI. Berarti OI min EI kuadrat berarti ya bentar. OI min EI kuadrat berarti ya nilai OI-nya ini dikuadratkan gitu. Tinggal saja kalian hitung. Sama dengan OI min EI. Nah, berarti OI-nya ini kelas pertama dikurangi dengan EI. Nah, ketemu ya. Nah, kalau ini nilainya negatif nggak apa-apa. Karena kan dia pengurangan dari OI min EI. Nanti kalau kita kuadratkan, bilangannya menjadi positif. Kan bilangan negatif kalau kita kuadratkan menjadi positif kan. Nah, gitu. Berarti ini tinggal kalian drag sampai kelas ke-9. Nah, kemudian untuk OI min EI kuadrat tinggal kalian kuadratkan dengan rumus sama dengan kalian pilih OI min EI-nya. Nah, ini ya di kelas pertama, kemudian dikuadratkan. Ini ya, rumusnya kuadrat kayak gini. Kemudian kalian enter. Nah, otomatis akan dihasilkan nilai segini. Tinggal kalian drag lagi sampai ke 9. Nah, untuk yang OI min EI kuadrat per EI juga sama. Nilai OI min EI kuadrat yang dihasilkan tinggal dibagi dengan EI. Ini sama dengan OI min EI kuadrat ini ya, dibagi dengan EI. Kemudian kalian enter. Nah, kemudian kalian drag sampai 9. Nah, otomatis dia sudah terpenuhi ya, sudah dihasilkan. Nah, tinggal kalian menjumlahkan ini ya, nilai dari kolom OI min EI kuadrat per EI dari masing-masing kelas supaya ditemukan nilai hitungnya. Nah, ini ya totalnya itu dengan rumus sama dengan sum ini tinggal kalian drag aja. Nah, ketemu nilai hitungnya itu 72. Nah, kemudian untuk membandingkan apakah dia itu berdistribusi tidak, kalian harus mencari nilai tabelnya. Nah, mencari nilai tabel karena ini kan menggunakan rumus chi-square, berarti nanti kalian mencari nilai tabelnya menggunakan rumus chi-inv, di mana chi itu melambangkan rumusnya, yang dimaksud inv itu melambangkan nilai tabelnya. Dengan rumus sama dengan chi ini ya, chi-inv. Nah, chi-inv probabilitas itu menggunakan tadi 0,05. Nah, 0,05. Nah, perlu diperhatikan bahwa penggunaan koma ini disesuaikan dengan Excel kalian. Kalau di Excel kalian pada bilangan desimal menggunakan titik, berarti 0,05. Tapi kalau menggunakan koma, ini ya kayak gini, koma murni kayak gini, asli, kalian menggunakan koma. Gitu ya, supaya tidak error. Kemudian titik koma, nah, mencari derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasannya itu rumusnya K min N. K itu adalah kategorinya. Berapa banyak kategorinya? Kalau di sini kan berbicaranya kan kelas ya. Berapa banyak kelasnya? Oh, kelasnya setelah direkap tadi menjadi 9. 9 dikurangi dengan 1. Gitu ya. 9 kurangi 1, 8. Kemudian kalian enter.
Nah, ketemu nilai tabelnya itu 15,507. Nah, tinggal kalian bandingkan jika nilai hitung ini nilai hitung. Kalau nilai hitungnya ini lebih kecil lebih kecil daripada nilai tabelnya, itu berarti dia diterima. Dalam artian itu dia berdistribusi teoritisnya. Tergantung yang diuji itu apa. Kalau Mas Ganim tadi kan mengujinya menggunakan uji normal norm.dis. Berarti dia menguji normal apakah datanya itu normal tidak gitu. Nah, berarti kalau dia nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabelnya, berarti dia diterima dalam artian dia berdistribusi normal. Namun jika nilai hitungnya ini lebih besar daripada nilai tabelnya, maka dia ditolak. Dalam artian itu dia tidak berdistribusi normal. Nah, tinggal kalian tuliskan kesimpulannya. Jika nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka data dinyatakan tidak berdistribusi dan sebaliknya gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, berdasarkan pada perhitungan didapatkan nilai hitung sebesar 72 dan B besar 15,5. Maka dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Ini ya. Nah, gini. Bentar. Ini ya. Jika nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka data dinyatakan tidak berdistribusi atau kurung buka ditolak gitu ya. Dan sebaliknya, jika nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabelnya, maka dinyatakan berdistribusi, diterima. Berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan tadi ya, didapatkan nilai hitung sebesar 72 dan nilai tabel sebesar ini ya 15,5 sekian, maka dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, berarti dalam pengujian ini itu didapatkan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa melukiskannya dalam bentuk histogram, dalam bentuk grafiknya. Apakah dia itu grafiknya condong kemana? Apakah lebih ke distribusi apa gitu. Nah, kalian bisa pilih ini ya, pilih menu data. Nah, menu data, kemudian Nah, kalian pilih menu data, kemudian pilih data analyze. Tapi di sini kan belum ada data analyze-nya. Data analyze-nya belum ada ya. Bentar. Oh, ini data analyze-nya data ini. Tapi kok nggak nggak kelihatan. Nah, semisal data analyze ini
nggak ada, kalian bisa klik file, pilih option. Nah, kemudian di bagian add-ins ini kalian klik. Kemudian di bagian manage ini Excel add-ins ya, pilih go. Nah, kemudian kalian checklist saja. Kalian checklist data analysis ini. Data ini ya, analyze toolpacks ini loh. Ini kalian checklist. Kalau belum ke checklist nanti belum muncul. Tapi kalau kalian checklist nanti otomatis dia akan muncul. Ini kalian checklist, analyze toolpack-nya, kemudian oke. Nah, otomatis ini bentuknya ini ya. Biasanya ada keterangannya tulisan data analyze gitu. Tapi ini nggak ada, nggak apa-apa. Sama aja. Yang penting tahu simbolnya gitu aja. Ini ya, paling pojok kanan. Ini kalian klik data analyze. Ini ya, muncul data analysis-nya. Kemudian kalian pilih histogram. Nah, untuk input range-nya ini kalian isikan data yang 1000 data tadi ya. Kalian kembali ke sampel 10. Kemudian kalian bisa nih ya. Nah, yang dipakai itu yang ini. Data rataan ini ya, yang sampai 1000 kali tadi ya. 1000 kali percobaan. Nah, ini kalian arahkan kursor paling atas, tekan Ctrl Shift sama panah bawah untuk memblok semua datanya sampai 1000 data. Kemudian ini kan sudah terisi kan? Nah, otomatis terisi. Kemudian untuk bin rank-nya ini, kalian isikan ini interval kelas atas bagian data yang sudah digabungkan tadi, yang nilai frekuensi harapannya kurang dari 5 sudah digabungkan dengan kelas lain tadi loh. Nah, pakainya yang itu. Nah, berarti pakainya yang ini. Ini ya. Nah, ini berarti yang ini bin rank-nya ini kalian isikan ini, yang interval kelas atasnya ini, yang tadi gabungkan tadi datanya. Kan tadi dari sebelumnya 11 menjadi 9 kan. Nah, yang dipakai yang sudah digabungkan 9 ini. Nah, kan sudah terisi kan. Nah, kemudian jangan lupa di checklist bagian start output-nya. Ini jangan lupa di checklist, karena kalau tidak kalian checklist nanti dia nggak muncul gambar grafiknya gitu. Nah, kemudian kalau sudah checklist kalian klik OK aja. Nah, otomatis dia sudah akan muncul setelah sendiri di sheet baru ya. Nah, ini kalian tinggal beri nama, misal histogram gitu ya. Nah, kalau dilihat dari bentuk histogramnya ini, dia itu kan kurvanya atau bentuknya itu kan lebih kecondong ke sisi kiri gitu ya. Ini ya, sisi kiri, lebih kecondong ke sisi kiri ini. Nah, kemudian dia naik, kemudian turun secara perlahan, turun. Nah, kalau bentuknya kayak gini, biasanya itu datanya itu kalau enggak eksponensial, gamma, atau Weibull distribusinya itu. Karena dilihat dari bentuk grafiknya itu bentuknya kayak gini gitu loh. Melukiskannya, ciri-cirinya itu karakteristik dari kurva itu, 3 distribusi itu. Kalau enggak eksponensial, Weibull, atau gamma gitu. Nah, untuk mengecek lebih lanjutnya itu nanti distribusinya apa, itu akan dijelaskan oleh Mbak Nikma ya, menggunakan software EasyFit. Nah, di software EasyFit nanti distribusi itu banyak sekali, tinggal dikategorikan dalam bentuk ranking di mana yang lebih mendekati. Apakah dia itu gamma atau Weibull atau eksponensial atau apa gitu, banyak sekali. Nah, nanti tinggal akan dijelaskan oleh Mbak Nikma. Yang pasti ini grafiknya tidak mencerminkan distribusi normal ya. Kalau distribusi normal kan dia simetris ya. Dari ini gini.
dia simetris dengan rataannya. Sisi kanan dan sisi kiri itu sama gitu loh. Besarnya itu kayaknya sama gitu. Kalau ini kan lebih condong lebih ke kanan, ke kiri gitu. Nah, itu yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman di bagian ini. Nah, dan ada info kalau nanti saat penugasan itu data yang diberikan asisten itu nanti kalian olah secara keseluruhan. Jadi tidak dilakukan kayak pengambilan sampel 10 gini, enggak. Kalian olah secara keseluruhan gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian ya, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan data menggunakan aplikasi EasyFit. Jadi, EasyFit merupakan software analisis data yang digunakan untuk menguji atau mensimulasikan distribusi statistik dengan data sampel yang digunakan untuk memilih model terbaik. Untuk software pengolahan data itu tidak harus menggunakan software EasyFit, bisa menggunakan software lain seperti Arena atau Minitab. Nah, di sini itu kita menginputkan data atau menggunakan data dari 1000 sampel yang sudah diolah oleh Mas Ganep tadi. Jadi, kita plot semua yang bagian rata-rata 1000 data ini dengan cara cepat ya, yaitu menggunakan CTRL, Shift, kemudian arrow ke bawah. Nah, nanti akan keblok semua sampai bawah secara otomatis. Kemudian, kita kopikan ke dalam sheet yang ada di EasyFit. Setelah itu kita paste. Setelah datanya ke input, kita pilih bagian Analyze, kemudian Fit Distribution. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Perlu diperhatikan pada bagian data domain ini. Di sini kan ada dua pilihan, Continuous dan Discrete. Jadi maksudnya, ketika kita memilih yang Continuous itu, jika data yang akan kita uji itu termasuk ke dalam distribusi peluang kontinu. Contohnya seperti distribusi normal dan eksponensial. Kan distribusi normal dan eksponensial itu kan termasuk ke dalam distribusi peluang kontinu, yang artinya dia itu semesta peubah acaknya itu tak berhingga. Kemudian, kalau yang discrete ini, semesta peubah acaknya itu terhingga. Seperti contohnya distribusi Poisson. Nah, jadi dalam pemilihan bagian data domain ini, kembali ke tujuan awal kita. Jadi sesuai dengan distribusi apa yang ingin kita uji. Nah, penjelasan itu juga dapat dilihat di modul, karena di situ juga sudah dijelaskan. Kemudian di sini kan kita tujuan awalnya tadi kan untuk menguji atau membuktikan apakah data yang kita gunakan ini termasuk ke dalam distribusi normal atau tidak. Nah, distribusi normal kan termasuk ke dalam distribusi kontinu. Jadi kita pilih yang kontinu ini. Setelah itu, kita pilih OK. Nah, maka EasyFit akan menganalisis data yang kita inputkan tadi. Jadi semua jenis distribusi peluang akan dianalisis. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, jadi pada bagian graphs ini, dia itu menampilkan grafik dari data yang kita input. Dan ini itu menunjukkan perankingan. Jadi, yang paling atas ini distribusi gamma, dan ini bentuk histogramnya. Jadi, yang pertama itu, kesimpulan yang pertama, data yang kita input tadi tidak berdistribusi normal, tapi berdistribusi gamma sesuai dengan output yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya, kita klik bagian menu tampilan Goodness of Fit ini untuk menampilkan hasil uji hipotesisnya.
kita klik. Nah, tadi kan kita tujuannya untuk mengetahui apakah data yang kita inputkan termasuk distribusi normal atau tidak. Kita cari di sini bagian distribution untuk distribusi normal. Nah, distribusi normal ini kita bisa lihat ya, ada di ranking 31. Kita klik. Nah, di sini kan pada output goodness of it-nya kan ada yang Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, dan yang lainnya. Nah, di sini itu kita menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Karena apa? Dia itu pengujian normalitas yang paling baik. Jadi kan tujuannya kita untuk mengetahui apakah data yang kita masukkan itu termasuk distribusi normal atau tidak. Nah, yang paling baik itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, kita perhatikan pada alfanya ini. Kita kan tadi sebelumnya menggunakan 0,05 karena alasannya kita melakukan pengamatan lapangan. Kemudian, diperhatikan pada bagian reject ini. Jadi, kita fokus pada bagian sini. Kemudian, untuk reject itu ketentuannya, jika hasilnya yes, maka dia itu tidak berdistribusi dan hipotesisnya ditolak. Jadi itu dia tidak berdistribusi normal dan hipotesisnya ditolak. Kemudian jika hasilnya no, ini dia itu hipotesisnya diterima dan berdistribusi normal. Namun kan ini alfanya berbeda ya dengan yang kita gunakan tadi. Jadi kita fokusnya ke alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05. Jadi bisa diketahui bahwa memang data yang kita inputkan tadi tidak berdistribusi normal dari output goodness of it ini. Selanjutnya, kita coba buktikan dengan output goodness of it dari distribusi gamma tadi. Kita cari. Nah, di sini kan bisa terlihat ya, bahwa distribusi gamma itu dia ranking 1. Nah, kita klik. Kemudian, sama seperti tadi, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan kita perhatikan alfanya 0,05 dan bagian reject-nya. Di sini kan tertulis no. Jadi kalau no kan tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu hipotesisnya diterima dan berdistribusi gamma. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita kembali ke bagian grafiknya tadi. Nah, kita lihat. Untuk yang distribusi normal dulu. Nah, jadi kalau gambar grafik distribusi normal itu kan dia itu simetris terhadap rataannya. Jadi, antara kanan dan kiri itu sama. Di sini kan bisa dilihat, dia itu lebih condong ke bagian kanan, jadi kurang simetris. Kemudian, untuk yang distribusi gamma. Nah, data yang telah kita olah tadi, histogramnya seperti ini, dan menunjukkan dari histogram distribusi gamma. Mungkin cukup sekian pemaparan materi praktikum statistika industri untuk modul 1. Ada sedikit info tambahan, setelah teman-teman praktikan melihat dan memahami video yang telah disampaikan tadi, teman-teman bisa langsung mengerjakan penugasan Excel untuk praktikum modul 1 yang bisa dilihat dalam course yang ada di psikologi. Untuk penugasan percobaan Bernoulli, teman-teman bisa menyiapkan dan menggunakan media yang telah disampaikan sebelumnya. Dan jangan lupa, penugasannya disubmit di psikologi sesuai tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Sekian dari modul 1. Lebih kurangnya kami dari PA Asisten meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.